Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bagus Aprianto. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Pareto Analysis. Nah, jadi Pareto Analysis atau bisa disebut dengan diagram Pareto merupakan salah satu 7 alat gugus mutu yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Pada dasarnya, diagram Pareto ini adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Dalam grafik ini ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi hingga grafik terendah. Nah, Pareto Analysis ini juga dikenal sebagai prinsip Pareto atau aturan 80/20, mengasumsikan bahwa sebagian besar masalah 80% ditentukan oleh beberapa penyebab penting 20%. Pendiri analisis ini, ekonom Italia Vilfredo Pareto, menemukan ini ketika ia menemukan penelitian pada akhir abad ke-18, di mana ia memastikan bahwa 20% dari populasi Italia memiliki 80% dari properti. Aturan 80/20 atau analisis Pareto ini dikembangkan langsung lebih lanjut oleh guru manajemen kualitas Total Joseph Juran dan dapat diterapkan pada berbagai hal. Nah, ada berbagai contoh aturan 80/20 dari praktik sehari-hari yang sering terjadi adalah 80% keluhan pelanggan terjadi dari 20 produk atau layanan yang disampaikan. Dan yang kedua, 20% dari produk atau layanan menghasilkan 80% dari keuntungan. Yang ketiga, 20% dari orang yang bertanggung jawab untuk penjualan menghasilkan 80% dari pendapatan operasional. Dan yang keempat, 20% dari kegagalan sistem disebabkan oleh 80% dari masalah sistem. Nah, prinsip analisis Pareto ini disasarkan pada distributif Zipf. Selain menjadi teknik statis, analisis Pareto adalah cara kreatif dan praktis untuk melihat penyebab masalah ini, merangsang ide-ide tentang berpikir dan mengatur, membantu mengidentifikasi penyebab utama yang mengarah pada 80% masalah yang perlu diselesaikan. Nah, berikut juga ada langkah-langkah untuk membuat diagram Pareto. Nah, yang pertama, mengidentifikasikan permasalahan yang ada yang akan diteliti dan penyebab kejadian. Yang kedua, menentukan periode waktu yang diperlukan untuk analisis. Dan yang ketiga, membuat catatan frekuensi kejadian pada lembaran periksa. Yang keempat, membuat daftar masalah sesuai dengan urutan frekuensi kejadian. Yang kelima, menghitung frekuensi kumulatif dan presentase kumulatif. Yang keenam, gambarkan frekuensi dalam bentuk grafik batang. Yang ketujuh, gambarkan kumulatif presentase dalam bentuk grafik garis. Dan yang kedelapan, interpretasikan Pareto chart tersebut. Dan yang terakhir, mengambil tindakan berdasarkan prioritas kejadian atau permasalahan. Nah, itulah diagram Pareto dan sekian dari saya, semoga bermanfaat.